Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angel Aulia dengan NIM 2415050025 akan menyampaikan sedikit materi tentang Balaghatul Quran. Pernahkah kita mendengar sebuah kalimat yang sederhana tetapi mampu menyentuh hati, mengubah cara berpikir, bahkan menggerakkan seseorang untuk berbuat baik? Rahasia keindahan bahasa itu dalam tradisi Arab dikenal dengan ilmu balaghah. Ilmu ini mengajarkan bagaimana menyampaikan pesan dengan kata-kata yang tepat, indah, dan sesuai dengan keadaan. Melalui balaghah, kita dapat memahami keindahan Al-Quran serta seni berkomunikasi yang efektif. Nah, teman-teman, jadi sekarang kita akan membahas 4 materi dalam ilmu balaghah. Yang pertama yaitu tentang pengertian balaghah, yang kedua ruang lingkup balaghah, yang ketiga yaitu khobar dan insya, selanjutnya yang keempat amar dan nahi. Nah, langsung saja kita masuk kepada pembahasan yang pertama yaitu pengertian balaghah. Balaghah secara bahasa berasal dari kata balagha yablughu balagon yang berarti sampai. Adapun secara istilah, balaghah adalah ilmu yang mempelajari cara menyampaikan makna dengan bahasa yang indah, jelas, dan sesuai dengan situasi sehingga mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca. Contohnya yaitu jika kita ingin mengatakan seseorang itu sangat berani, maka kalimat biasanya seperti ini. Aliyun rajulun suja'u, yang artinya Ali adalah orang yang berani. Namun dalam kalimat balaghahnya, Aliyun asadun fi sa'atil ma'arakah, artinya Ali adalah singa di medan perang. Nah, pada kata asadu atau singa bukan berarti hewan sungguhan, tetapi digunakan untuk menggambarkan keberanian Ali. Nah, inilah salah satu contoh keindahan balaghah. Sekarang kita akan masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu ruang lingkup balaghah. Ilmu balaghah terdiri dari 3 cabang utama, yaitu ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan ilmu badi'. Kita akan bahas satu-satu ya teman-teman. Nah, apakah teman-teman tahu apa ketiga ilmu ini? Nah, mari kita masuk. Yang pertama yaitu ilmu ma'ani, yaitu ilmu mempelajari kesesuaian kalimat dengan situasi dan kondisi. Contohnya, al-kalamu ma'at tofli yakhtalifu anil kalami ma'al ustazi. Berbicara kepada anak kecil tentu berbeda dengan berbicara kepada dosen. Nah, di sini dapat kita pahami bahwa cara kita berbicara kepada anak kecil itu berbeda dengan kepada dosen. Kepada anak kecil kita lebih menyayangi, lebih merangkul, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu ilmu bayan, yaitu ilmu mempelajari cara mengungkapkan makna melalui perumpamaan atau kiasan. Nah, contohnya gini nih. Wajhuha kal qamaril badri. Wajahnya bagaikan bulan purnama. Nah, di sini wajah seseorang dikiaskan sebagai bulan purnama, yaitu bulan purnama itu bisa diartikan indah, cantik, manis, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga kita masuk kepada pembahasan ilmu badi', yaitu ilmu yang mempelajari keindahan dan seni dalam susunan kata. Contohnya nih, fabizalika falyafrahu huwa khairu mimma yajma'un. Contohnya itu penggunaan rima dan keselarasan bunyi dalam Al-Quran. Adapun rima dan keselarasan bunyi ini terbagi menjadi 2 bagian utama, yaitu yang pertama muhassinat lafziyah dan yang kedua yaitu muhsinat ma'nawiyah. Kemudian kita akan masuk kepada pembahasan yang ketiga, yaitu khobar dan insya. Yang pertama, khobar. Khobar adalah kalimat yang mengandung informasi yang bisa dinilai benar atau salah. Yahtamilas sadaqa wal kaziba. Contohnya yaitu al-jawul yawma sof.
hari ini cuacanya cerah. Dan contoh yang kedua, at-tullabu yadrusunal balaghah. Para mahasiswa sedang belajar balaghah. Nah, kalimat-kalimat tersebut bisa kita buktikan kebenarannya dengan melihat situasi dan kondisi pada saat itu. Apakah benar cuaca cerah atau apakah benar para mahasiswa sedang belajar balaghah. Kemudian, kita masuk kepada pembahasan yang keduanya, yaitu insya. Insya itu sendiri adalah kalimat yang tidak bertujuan memberikan informasi, tetapi berisi perintah, larangan, pertanyaan, harapan, dan sebagainya. La yahtamilu sadaqa wal kaziba. Adapun contohnya yaitu uglikil baba min fadlik. Artinya, tolong tutup pintu itu. Contoh yang kedua, hal darasta, apakah kamu sudah belajar? Nah, dua kalimat ini kita tidak bisa menilai benar atau salah, tetapi dia berfungsi sebagai tindakan komunikasi bahwa kita memerintah dan bertanya. Yang terakhir, kita akan masuk kepada pembahasan amar dan nahi. Pertama yaitu amar. Amar adalah kalimat yang mengandung perintah untuk melakukan sesuatu. Al-umru tolabul fi'li ala wajhi isti'la. Adapun contohnya yaitu udurus bijidda wajtihadin. Belajarlah dengan sungguh-sungguh. Yang kedua yaitu contohnya wa aqimus sholah. Dirikanlah sholat. Quran surat Al-Baqarah 43. Di mana di sini kita diperintahkan untuk melakukan sesuatu, yaitu yang pertama kita harus diperintahkan untuk belajar sungguh-sungguh, dan yang kedua diperintahkan untuk melaksanakan sholat atau mengerjakan sholat. Selanjutnya yang kedua yaitu nahi. Nahi adalah kalimat yang mengandung larangan untuk melakukan sesuatu. Nah, jadi kita dilarang untuk melakukan hal tersebut. Nahyu talabul kaffi anil fi'li ala wajhi istiqlaq. Adapun contohnya yaitu sulkil kumamata fi ghairi makaniha. Jangan membuang sampah sembarangan. Contoh yang kedua, la taqnatu min rahmatillahi. Quran surat Az-Zumar ayat 53. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Nah, di sini kita dilarang untuk membuang sampah di sembarangan dan dilarang untuk berputus asa dari rahmat Allah karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi teman-teman semua, dari penjelasan tersebut dapat kita pahami bahwa balaghah merupakan ilmu yang mempelajari keindahan dan ketepatan bahasa. Dalam balaghah terdapat pembahasan tentang ruang lingkupnya, yaitu ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan ilmu badia'. Salah satu kajian ma'ani adalah khobar dan insya, sedangkan amar dan nahi termasuk bentuk insya yang berfungsi sebagai perintah dan larangan. Dengan mempelajari balaghah, kita dapat memahami keindahan bahasa Arab dan pesan-pesan Al-Quran dengan lebih mendalam. Sekian penyampaian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.